Kemacetan bukan lagi hal baru di Jakarta. Namun, pasca penghapusan regulasi 3-in-1, kemacetan semakin parah terjadi, terutama di jalan-jalan protokol ibu kota. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba menerapkan metode ganjil genap sebagai solusi. Kendaraan bernomor polisi ganjil hanya diizinkan melintas pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan bernomor polisi genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap. Dalam penerapannya, pengawasan pun akan dilakukan oleh petugas di persimpangan berlampu pengatur lalu lintas. Tapi, mungkinkah sistem ganjil genap ini dapat menekan angka kemacetan? Lihat saja kebijakan 3-in-1 yang masih bisa diakali masyarakat dengan menggunakan joki. Selama transportasi publik masih belum layak dan memadai, tentu saja kemacetan akan menjadi masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Talk to iNews episode Metode Ganjil Genap Solusi Macet. Ya, metode ganjil genap apakah memang benar menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan supaya bisa membantu Anda yang mungkin sudah lelah begitu ya berada di jalanan akibat kemacetan. Kita akan coba bahas pemirsa pada malam hari ini karena informasinya mulai dengan hari ini adalah masa sosialisasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Kadishub DKI Jakarta. Dan sudah hadir dua orang narasumber pada malam hari ini dari Kadishub DKI, Pak Andriansyah. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini yang punya gawe ya selama sebulan ini untuk melakukan sosialisasi. Seterusnya sebelum nanti akan diterapkan gitu ya. Kemudian ada juga seorang pakar pengamat transportasi Prof. Luxmono Suryo Putranto. Selamat malam, selamat datang kembali di Talk to iNews. Kita pernah bahas ini ya Prof ya, pada saat kita menyampaikan topik kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi saya ke Pak Andriansyah terlebih dahulu. Hari ini adalah hari pertama sosialisasi. Ya, betul. Seperti apa hasilnya Prof? Hari ini saja, ya. Pak Andri. Ya memang sosialisasi kan kalau sekarang itu kan nggak perlu lagi ngundang orang bicara. Sekarang sudah ada medsos ya, sudah gencar ya. Mungkin tadi beberapa random yang kita ambil. Tahu nggak mau ada ganjil genap? Ya rata-rata memang tahu gitu kan. Nah, cuman memang nanti akan kita pertajam ya tentang waktunya, mekanismenya, terus cara penindakannya ya sampai dengan nanti taraf uji coba, terus implementasi. Mungkin itu nanti akan kita di samping medsos-medsos yang ada ya termasuk sekarang ini kan merupakan salah satu sosialisasi sekarang kan. Juga nanti kita akan siapkan spanduk ya, spanduk terus ya di gantry-gantry yang memang kebetulan dulu ex 3-in-1. Terus kita juga nanti juga kita akan selebaran semacam brosur-brosur seperti itu. Secara manual maupun secara IT kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Boleh disampaikan kepada pemirsa secara agenda sebenarnya yang nanti akan dilakukan oleh Dishub DKI ini sendiri, mulai dari sosialisasi, uji coba sampai dengan penerapan. Kapan sih sebenarnya? Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ya kebijakan ganjil genap ini adalah program transisi sambil menunggu ya ERP dapat kita implementasikan. Jadi itu hanya transisi. Nah, karena ini sifatnya transisi, ya, yang kita kenakan kawasan X 3-in-1. Sudirman, Tamrin, sebagian Gatot Subroto, ya, itu kawasannya. Waktunya pun, ya, kita juga ambil di jam-jam sibuk. Jam berapa itu Pak? Ya, dari pagi jam 7 sampai jam 10, sore jam 4 sore sampai jam 20.00 atau jam 8. Hampir sama dengan 3-in-1 ya? Hampir sama dengan 3-in-1, memang waktunya saja ditambah sedikit ya kan, karena memang tingkat kemacetannya waktu kita menerapkan 3-in-1 dengan nanti akan kita laksanakan ganjil genap itu memang kemacetannya sudah semakin parah gitu. Nah, sebenarnya pada saat kita akan memutuskan penghapusan 3-in-1 ada beberapa rekomendasi. Ya, rekomendasi yang paling penting sebenarnya meningkatkan kualitas angkutan umum. Nah, tapi kan kalau meningkatkan kualitas angkutan umum dalam hal ini kita busnya harus banyak, busnya harus bagus, harus nyaman, harus aman, juga nanti di trackingnya juga dengan teknologi itu kan butuh waktu. Kan nggak mungkin kita tunggu. Nah, akhirnya itu sambil itu semua kita semuanya jadi semuanya secara paralel. Ya, kita lakukan pembenahan, kita lakukan ganjil genap. Nah, terus gimana tuh caranya? Nah, ya kan kita lakukan sesuai dengan tanggalan. Tanggal ganjil ya plat nomor ganjil. Tanggal genap
plat nomor genap. Oke, saya potong. Yang mana yang dilihat ganjil yang dan genap? dilihatnya itu angka paling belakang. Kalau udah angka paling belakang berarti seluruhnya pasti ganjil. Iya. Kalau angka belakangnya genap semuanya genap. Jadi cukup angka belakangnya saja seperti itu. Nah, tahapannya tanggal 28 sampai dengan tanggal 26 Juli adalah sosialisasi. Ya sifatnya hanya himbauan, ya sifatnya hanya pemberitahuan, sosialisasi yang tadi saya katakan tadi. Nah, dari tanggal 27 sampai tanggal 26 ya itu merupakan uji coba. Sedangkan tanggal 30 dan seterusnya sampai dengan implementasi ERP baru implementasi daripada kebijakan ganjil genap. Oke, Gitu. sosialisasi selain dengan sosmed, kemudian dengan brosur, apalagi yang dilakukan Web, untuk sosialisasi? semuanya itu aja. Tidakkah langsung kepada para pengguna jalan? Iya kan yang saya begitu? katakan tadi, kita bagikan brosur, kita kasih ke pengguna jalannya seperti itu. Di wilayah mana Pak sosialisasi Ya itu memang dilakukan? yang kita lakukan itu di wilayah sosialisasi kita lakukan di wilayah yang memang penerapan ganjil genap itu sendiri. Oke, boleh disampaikan kepada pemirsa titik-titik mana yang akan digunakan untuk wilayah ganjil genap? Kalau mungkin X3-in-1, pemirsa juga sudah tahu. Adakah wilayah lain yang juga nanti akan Untuk sampai masuk? saat ini hanya Sudirman Tamrin dan sebagian Jalan Gatot Subroto X3-in-1. Belum ada untuk wilayah yang lain. Oke. Kita lihat ya efektivitas daripada program tersebut. Kalau memang efektivitasnya memang betul-betul bagus, Ya. baik, tidak menutup kemungkinan kita akan perluas sampai Rasuna Said karena memang nantinya penerapan ERP juga ya di ruas jalan tersebut, Sudirman Tamrin dan Rasuna Said. Tapi untuk sementara waktu ya kita lihat ya efektivitas daripada program tersebut. Oke, jangan takut pemirsa begitu ya, karena ini masih baru sosialisasi begitu ya, selama 1 bulan ini. 28 Juni sampai dengan 26 Juli untuk sosialisasi. Jadi harus bisa dimanfaatkan Iya, betul begitu ya. betul. Nanti pada saat uji coba jangan terlalu kaget juga begitu Iya, ya dengan pelaksanaan. makanya kita kasih waktu kan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan uji coba. 1 bulan uji coba pun sebenarnya masih bisa juga antara uji coba dan sosialisasi kita manfaatkan juga bisa juga. Oke. Kan kita belum melakukan suatu tindakan. Oke. Nanti setelah tanggal 30 Agustus baru kita melakukan tindakan kalau seumpamanya ada yang melanggar. Kalau nggak melanggar nggak ditindak. Oke, baik. Saya ke Prof. Losmono saja. Anda pada saat kami undang ke sini, Anda juga pernah menyampaikan bahwa sebenarnya jauh dari kata sempurna kalau misalkan kita bisa menggunakan pembatasan plat nomor kendaraan dengan ganjil genap begitu ya. Yang menjadi pertanyaan waktu itu adalah bagaimana pengawasannya, siapa yang akan mengawasi begitu, dan seberapa efektif sih sebenarnya ini akan bisa dilaksanakan. Tapi kalau Pak Andri tadi mengatakan ini hanya berlaku sementara sampai dengan ERP itu nanti akan benar-benar ada begitu. Kalau menurut Anda, Prof? Iya, memang sementara. Cuman pertama kita harus melihat juga dulu filosofinya ya. Kalau 3-in-1 kemarin bukannya mau berkaca ke belakang, cuman sekedar mengingatkan 3-in-1 tuh by filosofi dia benar. Artinya adalah memberikan insentif bagi yang melakukan perjalanan secara efisien dan memberikan disinsentif kepada yang sebaliknya. Oke. Sementara kalau ganjil genap ini dia hanya rationing, cuman gantian pakai kendaraan dan kemudian ada peluang untuk ada pelanggaran hukum di mana misalnya kalaupun tidak melanggar hukum tapi ada dorongan untuk membeli kendaraan berikutnya untuk melengkapi koleksi ganjil genapnya. Pelanggaran hukum yang mungkin terjadi adalah barangkali adalah misalnya menggunakan plat yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya harusnya dia pergunakan. Ya, walaupun memang kalau sampai dia tertangkap tangan melakukan itu, memang sanksinya berat sekali karena itu pemalsuan dokumen. Bahkan di beberapa medsos muncul beberapa video kendaraan yang bisa memutar balikkan nomor dengan cepat gitu ya. Ya ini kan namanya juga tadi Mbak bilang kan ini akal-akalannya orang Indonesia ya. Itu selalu cari celah gitu ya. Jadi memang secara filosofi memang tidak terlalu pas. Tapi ya karena sementara ya mau bilang apa lagi. Kedua agak susah di enforce-nya. Kemudian kami dari Dewan Transportasi Kota Jakarta sebenarnya sudah menyiapkan kepada Pak Kadis sejumlah rekomendasi nanti akan kami sampaikan tertulis kepada Gubernur, CQ, Dishub, bahwa nanti akan ada beberapa poin yang kami bocorkan dulu beberapa diantaranya adalah kami berharap sekali dalam masa uji coba nanti ada betul-betul pengukuran before and after-nya. Jadi bisa diukur seberapa besar keberhasilannya, seberapa berkurangnya kemacetan, seberapa memendeknya waktu tempuh misalnya. Jadi tolong itu digunakan sebagai ukuran objektif. Kemudian kedua tadi kan ada keinginan juga untuk memindahkan orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Memang agak susah surveinya, cuman mungkin
hitung saja mungkin berapa yang bertambahnya jumlah penumpang Transjakarta misalnya, atau bis-bis yang masuk dalam koridor ganjil genap ini. Kemudian yang kami juga sangat harapkan bahwa segera dibuat pergubnya, Pak, karena ini kan juga harus ada dasar hukumnya. Masyarakat nanti menggugat kenapa ini tidak jelas dasar hukumnya, tapi saya kira dengan pergub bisa cepat gitu ya. Jadi memang skenarionya juga harus pas dan harus dilandasi hukum. Soal skenario tadi, saya sebelum acara ini saya sudah ngobrol dengan Pak Kadis, dan saya sampaikan bahwa ada rekan kami dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Arif Ismadi, yang sudah membuat studi yang mencoba menggali persepsi dari pengguna kalau nanti ada ganjil genap. Dia bayangkan ada 4 skenario. Pertama, skenario 24 jam ganjil genap tanpa angkutan umum diperbaiki, itu sangat buruk. Dengan ganjil genap hanya pada waktu jam puncak, angkutan tidak diperbaiki sama sekali, itu juga tidak disukai. Ganjil genap hanya pada jam puncak tapi tidak ada perbaikan angkutan umum, juga tidak disukai. Tapi yang paling disukai adalah kalau hanya pada jam puncak saja, ganjil genapnya seperti tadi yang Pak Kadis sampaikan, dan ada perbaikan angkutan umum. Jadi itu prasyarat yang sangat penting dari segi persepsi masyarakat. Ini baru persepsi, orang belum membayangkan karena belum tahu kayak apa. Berarti benar yang dikatakan adalah seiring sejalan seperti begitu itu. ya. Cuman memang tadi kan pakai sampling. Nah itu bahaya sekali, dan bagaimana nanti aparat itu nanti akan mengawasi, melihat setiap itu, nanti semua dari pintar matematika nanti semua. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Seperti apa sebenarnya pengawasan? Karena kami juga berusaha untuk mengundang dari pihak kepolisian yang mungkin nanti juga akan berperan serta begitu ya dalam pengawasan pembatasan plat nomor ganjil genap ini. Namun tampaknya berhalangan hadir. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa di Talk to News sesaat lagi.